Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Nisrina dan rekan saya. Saya Ramzi Zafran Saifullah. Kami dari Universitas Amikum Yogyakarta, jurusan arsitektur, izin untuk mewawancarai Omoto eh, di mata kuliah kami yaitu kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Joko Prawoto. Saya sebagai owner di Maxwell Swimming Club Boyolali. Nah, kebetulan kami bergerak di dunia renang dan alhamdulillah sudah terregister ya, di Indonesia gitu, dan kita sudah ada beberapa pelatih yang membantu di Maxwell SC kami kan seperti itu. Terdapat beberapa pertanyaan, Pak. Ini yang pertama, bagaimana cara komunikasi yang baik dalam kepemimpinan Bapak? Bagaimana cara komunikasi yang baik dalam kepemimpinan gitu. Mungkin kalau saya sebenarnya itu seorang bedanya antara apa ya, seorang pemimpin dengan pimpinan itu nanti pertanyaan di mana, ini pimpinan atau pemimpin? Saya ada bedanya. Lebih ke pemimpin aja sih, Pak. Oh, pemimpin ya, oke. Ya. Kalau pimpinan itu pasti kan intinya kan cuman semua hal itu harus dan wajib seperti ini kan gitu. Kalau menjadi seorang pimpinan, tadi apa pertanyaan Mas? Coba diulangi. Bagaimana cara komunikasi yang baik dalam kepemimpinan? Berkaitan bagaimana dengan bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman yang bekerja di Maxwell SD, kami selaku pimpinan di situ. Pada intinya kalau di tempat kami itu seperti keluarga. Jadi intinya cuma saling mengingatkan bagaimana dan kewajibannya masing seperti itu. Jadi kalau orang sudah tahu hak dan kewajibannya masing-masing itu saya kira tidaklah mudah lah untuk apa ya istilahnya itu berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita saling mengingatkan saja, umpamanya ada yang kurang disiplin. Nah, kalau saya sebagai pimpinan itu biasanya mencoba itu. Jadi kita, kalau saya pribadi itu seperti asasnya ini apa asasnya apa itu yang dulu itu pokoknya kalau kita di depan kita harus memberi contoh, kalau di tengah kita harus bisa memberikan semangat, kalau kita di belakang harus kita memberikan dorongan kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya biasanya memberikan contoh, contohnya ada ada atau karyawan yang kurang disiplin. Contoh umpamanya dia punya jadwal jam 3 gitu. Nah, kok seringnya dia terlewat 5 menit, 10 menit dan sebagainya. Mungkin di semua perusahaan mungkin sama, karena dulu saya juga pernah di properti kan juga sama ya. Kalau saya mencontohi dulu, saya nggak jarang menegur-negur itu kalau sudah terlalu sering dia dikasih peringatan nggak menghiraukan gitu. Cuman itu alternatif kalau bagi saya. Jadi itu manusiaan yang dulu. Jadi ke keluarga dulu. Dan mencontoh itu saya datang lebih awal. Contoh 10 menit sebelum di jadwal saya pasti akan datang lebih. Jadi mereka belum pada datang, saya sudah datang. Nah itu biasanya kalau ini melatih untuk mereka. Kalau mereka itu peka, mereka pasti ada, oh pimpinannya aja datang lebih dulu. Mereka akan sungkan. Jadi mereka, oh kemarin kita di rapat-rapat sebelumnya pasti kan ada raker ya. Kita memang sudah mengetengahkan bahwasanya kalau kita ada jadwal kita harus hadir paling tidak 10 atau 5 menit sebelum jadwal itu di situ. Nah, dia mengingatkan dari itu aja. Kenapa kok ini Pak Woto itu sebagai pimpinan kok datang lebih dulu kayak gitu. Nah, mereka akan sungkan. Nah, umpamanya ketemu yang menurut saya ada orang itu yang memang susah gitu. Ya udah itu memang penyaringannya di situ, kira-kira dalam jangka waktu berapa mereka seperti itu. Tinggal kita langkah berikutnya untuk mungkin memberikan peringatan berikutnya dan sebagainya, atau mengingatkan lah sebelumnya. Sebenarnya kita keluarga. Jadi, Mbak Kila sama siapa tadi lupa saya. Apa? Mbak Kila sama Mas yang temennya Mbak Akila sama Mas
Saya Ramzi. Ramzi. Oh, Ramzi. Iya. Maaf ini tadi kok kayaknya jelas nggak kira-kira Jelas suaranya kok. masuknya? Iya, jelas kok, Pak. Oke. Itu Mas Ramzi. Oke, Mungkin ada selanjutnya lagi. tadi udah disinggung bagaimana waktunya. Selanjutnya ada cara Bapak untuk memanajemen waktu ketika ada seperti latihan dan kehidupan sehari-hari begitu, Bapak. Bagaimana cara memanajemennya? Oke. Pada prinsipnya yang terberat dalam sebuah perusahaan atau sebuah pekerjaan ya, itu sebenarnya itu sistem. Nah, suatu perusahaan atau pekerjaan itu intinya kalau seperti saya itu membangun sebuah sistem. Mungkin kebanyakan orang, mungkin dia punya usaha, dia bersifatnya self-employed atau mungkin menggantungkan pada dirinya sendiri. Kalau kebetulan saya sudah banyak belajar, jadi kalau saya itu membangun sistem, itu yang jadi menuju untuk manajemen waktu itu bagaimana? Itu tadi sistem tadi. Nah, contoh seperti ini. Kalau di tempat kami memang jadwal rutin sudah ada. Jadi itu sudah terjadwal lah. Jadi nanti setiap coach atau kami sendiri itu punya jadwal masing-masing di jam tertentu, di hari tertentu. Nah, seumpamanya di hari tersebut itu ada double kepentingan atau acara lain, pokoknya acara keluarga atau acara lain kan gitu. Kita lihat lebih penting mana gitu. Contoh kalau umpamanya itu berkaitan dengan umpamanya ada saudara yang meninggal, bagaimana itu ceritanya seorang presiden pun lebih memimpikan itu kan. Cuman kalau masih dalam batas toleransi saya tetap mementingkan yang klubnya karena itu udah jadwal rutin, karena itu sebuah kewajiban. Nah, jadi tetap kita ini mengutamakan kewajiban karena di setiap klub kita punya visi misi tersendiri kan. Itu kalau menurut saya. Umpamanya tidak bisa bagaimana? Nah, itu tadi kan seperti yang saya katakan di awal, kita membuat sebuah sistem. Contoh umpamanya saya itu seperti ban serep mereka. Jadi sebagai pimpinan saya terjun langsung terus. Umpamanya di antara mereka ada yang izin karena suatu kepentingan yang penting. Nah, di situ saya baru masuk. Begitupun di jadwal saya, pasti kalau pas kita ada acara ternyata penting banget dan tidak bisa ditinggalkan, otomatis bagaimana mengakomodir teman-teman yang lain, pelatih-pelatih lain yang di tempat kita itu yang longgar untuk bisa menggantikan. Jadi intinya karena ini sebuah pekerjaan dan sebuah kewajiban, kita lebih mengutamakan di situ. Itu Mas Ramzi sama Mbak Dila. Oke, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, pastikan dalam menjalankan beberapa kali latihan atau apa itu ada tantangan. Nah, tantangan terbesarnya tuh apa, Bapak? Tantangan terbesar itu kalau sebuah perusahaan ataupun suatu pekerjaan itu kita pernah ngalamin ya, dan hampir semua ngalami itu. Yang pertama, kita sebenarnya udah lama, cuman umpamanya kita dihitungnya yang sudah mendapat SK-nya, registernya dari FAI itu memang kita baru 2 tahun di 2024. Cuman kita itu sebenarnya berjalannya sudah mulai dari 2018 kayak gitu. Nah, yang terberat adalah COVID-19. Nah, semua perusahaan pun akan collab di situ. Kebanyakan, kecuali perusahaan online ya. Waktu dipenilai saya waktu itu sudah jalan, di sini pun otomatis tidak bisa berjalan sama sekali karena itu suatu bencana kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan terberat itu bagi bagi saya itu sistem yang sudah kita bangun itu terdapat kendala yang signifikan. Nah, contohnya apa kan? Contoh kalau kita di dunia pelatihan otomatis kita melatih, mungkin pelatih kita itu mantan atlet atau dia yang punya pengalaman melatih di suatu tempat. Cuman masuk ke sistem kami otomatis dia harus ngikutin istilahnya kurikulum yang kita berikan ya, punya programnya yang di sini kayak gitu. Otomatis kita itu perlu dididik, memerlukan waktu proses yang tidak pendek. Nah,
contoh halnya baru saja terjadi seperti itu. Makanya kan ini yang sebenarnya yang kalau di tempat kami yang aku temui suatu perusahaan pun sebenarnya kita sudah punya pekerja atau kita punya pegawai yang militan di situ dan ternyata mereka punya keperluan lain yang penting banget dan ternyata harus meninggalkan perusahaan kita. Itu seperti itu. Contoh tempat kami ada beberapa pelatih ternyata dalam bulan yang sama itu mengundurkan diri kan gitu. Contoh ada pelatih kami yang dari S2 gitu kan dia mungkin akan menempuh karir yang lebih lanjut lagi gitu. Padahal baru sudah 4 tahun di tempat kami. Sebenarnya kerasan cuman itu tadi kan mungkin eh, memiliki pilihan hidup yang berbeda kan gitu. Nah, bukan karena tidak suka di tempat kami karena itu tadi mungkin di tempat kami karena kekeluargaan yang pertama jadi kemungkinan mereka cenderungnya lebih nyaman di tempat kami dibanding yang lain mungkin itu pendapat saya. Cuman hal-hal yang tertentu ada lagi pelatih yang mereka masih kuliah otomatis di ini ternyata di semester ini dia sangat rapat sekali akhirnya mengundurkan diri seperti itu. Jadi kita untuk memiliki waktu istilahnya secara umum ya pegawai kalau kami itu yang profesional yang sudah kita bangun dari awal membangun sistem ini dan melakukan istilahnya kurikulum yang sesuai dengan yang kita arahkan itu yang terberat. Jadi kita kalaupun merekrut orang baru walaupun dia pelatih dari yang pengalaman belum tentu membutuhkan waktu yang singkat untuk bisa matching dengan klub kami atau di perusahaan kami. Itu yang tantangan terberat menurut saya. Kalau yang lainnya insya Allah masih bisa diatasi lah gitu. Berkaitan dengan sistemnya. Oke, terima Itu kasih tadi. Pak. Selanjutnya, buat anak-anak muda zaman sekarang, Pak, mungkin saya, Ramzi, dan Akila, apa masukan Bapak untuk menjadi pemimpin mungkin di masa depan nanti? Oke, terima kasih dan saya senang sekali dengan pertanyaannya. Anak muda sekarang bagaimana? Terus terang, mungkin beda zaman, beda generasi itu beda pemikiran, sama beda kebiasaan, habitnya. Kalau orang dulu, umpamanya seperti saya dan orang tuane Mbak Gil sama Randi itu, didikan dari orang tua dulu termasuk keras dan disiplin. Intinya di situ. Sebenarnya dari di situ. Nah, sedangkan anak-anak sekarang itu sangat berbeda sekali karena adanya teknologi mereka itu yang banyak hilangnya itu di tingkat disiplin. Satu itu. Jadi yang pertama kedisiplinan itu perlu perlu dipegang teguh dulu dalam hal apa? Dalam hal yang positif. Nah, dalam hal yang positif. Yang kedua, carilah teman lingkungan yang banyak. Nah, cari teman yang banyak. Tapi teman yang bagaimana? Teman yang sevisi. Teman yang sevisi, yang membangun, yang kira-kira Ramsya Mbak itu ke depan itu pengen mana? Contoh umpamanya, kalau orang yang punya berpikirnya untuk membangun sebuah bisnis, misalnya teman yang mengarah ke situ. Beda dengan teman yang maaf ya, kebanyakan cuma umpamanya hanya nongkrong-nongkrong di kafe dan sebagainya itu buang-buang waktu karena waktu tidak akan balik. Nah, itu waktu tidak akan balik. Jadi investasi waktu itu sebenarnya itu. Jadi melakukan suatu hal yang baik ke depannya. Contoh umpamanya ya, orang membuat suatu pekerjaan atau mencari kerja yang baik. Untuk mendapat suatu kerja yang baik tentu didasari dengan kemampuan yang lebih dibanding yang lain. Jadi value ya. Value tetap ya. Value. Yang ketiga value. Nah, ini jadi satu aja. Value harus dinaikkan. Seseorang punya penghasilan sekian. Itu sesuai value-nya. Kalau dia pengen lebih sesuai value-nya. Nah, value yang bagaimana? Value bisa dari sisi keahlian atau value yang berdasarkan akademisi. Contoh akademisi umpamanya ini masuk pada kuliah nanti dapat ijazah. Orang lulusan ini ke sini, tapi ijazah nanti harus ditukar lagi sama value keahlian. Jadi harus meningkatkan value-nya. Umpamanya suatu usaha yang besar, value-nya besar. Karena saya pernah jadi karyawan, jadi bisa merasakan seperti itu. Jadi kalau kita punya keahlian beda sekali dibanding orang yang hanya biasa-biasa saja. Nah itu tadi, cari teman yang banyak, yang sevisi untuk mendukung
kedepannya. Contoh umpamanya mencari pekerjaan yang baik berarti ya nanti cari relasi yang mengarah ke situ. Umpamanya kita membangun suatu bisnis, carilah teman-teman yang sevisi dengan itu. Mungkin dia itu pemikirannya yang sama, terus visinya yang sama. Ini biasanya bisnisnya pasti dengan hal-hal orang yang umpamanya maaf ya, ya itu banyak yang cuma nongkrong-nongkrong dan sebagainya, menghabiskan banyak waktu, happy-happy lah gitu. Karena apapun ceritanya, kalian di saat tertentu membutuhkan suatu pekerjaan atau membuat pekerjaan itu akan sampai waktu itu. Kalau bagi saya, mulailah dari sana. Jadi suatu langkah ke itu lebih baik dibanding kalian cuma berdiam diri itu menurut saya. Karena dulu maaf saya motivator, dulunya motivator dan itulah yang jadi pengalaman saya. Banyak hal yang telah kita lalui, pernah jadi karyawan bagaimana rasanya, makanya teman-teman yang bekerja sama kami, saya juga merasa bagaimana mereka itu kalau punya satu bisnis yang seperti tadi, kenapa kekeluargaan? Karena saya menghormati mereka, saya menghargai mereka, tapi imbal baliknya apa? Mereka harus juga tahu kewajibannya apa? Akhirnya mereka itu bisa memberikan yang lebih karena mereka sudah kita kasih hanya mereka juga yang pantas kan. Itu Mas. Jadi cari teman, pertama cari teman yang sevisi, yang bagus, jangan sampai salah pergaulan di situ. Yang keduanya tingkatkan value-nya kita dimanapun itu manapun itu ya tadi orang bisnis ya sudah bacain aja buku-buku yang bisnis itu kayak gitu. Yang ketiganya value-nya tadi mungkin ke arah value itu ke arah yang itu tadi umpamanya ke arah yang pengen kita tuju bisnis atau apa. Ada satu lagi value-nya value diri kita. Value diri kita. Itu adalah skill with people-nya. Jadi cara berkomunikasi sama kita itu kepada orang lain sikapnya bagaimana. Ada bukunya itu Dale Carnegie itu. Buku hijau itu. Nah, sering baca buku di situ. Jadi komunikasi itu salah satu kunci juga di situ. Yang keempat ya tadi sudah saya singgung tadi. Segeralah mulailah dari sekarang. Untuk anak muda ya, untuk melakukan hal-hal yang positif mulailah dari sekarang. Karena sebenarnya ketakutan yang kalian dalam pikiran kalian dalam semua hal, termasuk saya, semua pasti punya ketakutan. Ketakutan itu ternyata cuma kita. Kalau kita udah berjaya, umpamanya kita belum pernah pergi ke suatu tempat, umpamanya belum pernah ke Australia gitu ya. Mungkin nanti bagaimana di sana gimana bla bla bla. Tapi kalau kita udah jalan, itu hanya sebuah pikiran di sebuah bisnis. Jadi kita tetap kalau kita udah yakin benar, kita persiapan plannya, hajar saja. Nanti kalau ada kendala itu udah wajar. Nggak mungkin nggak ada kendala. Tinggal bagaimana cara kita. Mungkin itu ya kurang lebihnya Mas Ramzi sama Mbak Dina. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit pertanyaan lagi ya Pak. Oke. Tadi kan Bapak udah menyinggung sedikit tentang mencari teman yang sevisi. Nah, Iya. kira-kira menurut Bapak sebenarnya faktor apa aja sih Pak yang mendukung untuk kita tuh bisa mencapai visi-visi kita dan kira-kira apa faktor yang menghambat visi tersebut Pak? Oke. Teman ya untuk mencari yang teman yang sevisi. Intinya kan kita punya visi dulu. Kita pengen kemana. Contoh yang usia lebih zaman sekarang terus terang kalau seperti kami generasi kami mungkin kami punya kelemahan di teknologi, kemampuan untuk mengolah teknologi. Karena satu faktor usia, satu pekerjaan, jadi kita untuk mempelajari teknologi mungkin akan sedikit terlambat dengan yang muda. Nah, itu yang pertama kalau seperti kami. Nah, jadi tentukan dulu keinginan ke depan. Tapi bagi saya yang fundamental adalah melek finansial dari sekarang. Seperti saya juga anak-anak kami, anak saya juga seperti itu, mengajarkan seperti itu, walaupun tidak mudah. Karena ya ini tadi kembali lagi, zaman sekarang teknologinya seperti itu, mereka itu memang benar-benar sebenarnya di apa ya istilahnya itu dijauhkan untuk punya pikiran yang positif terlebih di melalui finansial. Melalui finansial itu maksudnya bagaimana?
Melek finansial ya bagaimana pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu kan berarti ada income, ada input, ada output gitu. Ya intinya bagaimana input itu lebih besar dibanding output. Kadang kan seseorang umpamanya punya, memang sistem dibuat seperti itu kalau orang yang tahu. Contoh seorang karyawan pabrik umpamanya dia punya penghasilan sekian. Nah, pengeluarannya bisa jadi dia dalam 1 minggu habis dan sebagainya. Dia tidak berpikir bagaimana umpamanya punya penghasilan umpamanya 100, gimana untuk cuma maksimal bukan 50%, 50%-nya kita tabung. Seterusnya dari jangka 10 tahun pikirannya harus panjang. 10 tahun itu umpamanya dari yang 50 kali 100 kayak gitu udah sekian, diorientasikan kemana kan kayak gitu. Nggak mungkin kan kalau kebanyakan mereka kan cuma seperti itu. Karena memang sistem dibuat seperti itu. Kalau yang sudah nanti baca buku referensi, nah kayak gitu referensinya karena memang itu tapi tidak mudah. Karena umpamanya cuman saya kenapa kok masih berkutat di sini tidak punya bisnis besar. Setiap orang punya satu lah tersendiri, keberuntungan tersendiri. Mungkin mereka di awal punya modal besar, punya relasi yang besar, kayak gitu. Luck itu nomor 1. Cuman setidaknya kita nomor 1. Kayak gitu. Nah, jadi harus bangun finansial dulu. Dari melek finansial. Melek finansial, oh aku pengen punya penghasilan sekian. Contoh seperti itu. Oh, umpamanya baru punya uang jajan, belum punya pekerjaan, enggak apa-apa. Di manajemen dulu aja. Oh, ini posnya untuk kehidupan sehari-hari, ini posnya untuk ini dana dana apa ya? Dana cadangan lah gitu. Bagi aja, terserah mau kayak bagaimana. Nah, akhirnya kan nanti pengen, oh aku besok itu habis lulus ini ke sana. Itu kan suatu visi untuk pekerjaan. Atau saya pengen membuat suatu bisnis ke sana. Nah, dari itu umpamanya kalau pengennya saya ngandelin jasa aja. Ya udah, cari aja teman-teman yang pinter, yang nilainya bagus-bagus. Kan orientasinya hanya nilai yang bagus. Nah, satu itu, yang kedua cari relasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang pengen. Jadi kedekatan teman itu tidak bisa dihilang. Contoh umpamanya ini ada yang daftar ke tempat kami kayak si A sama si B dengan kemampuan yang sama. Tapi si A ini saya kenal dia anaknya teman saya. Yang si B saya tidak kenal. Saya pasti milih yang A. Itu pasti. Tapi kalau seorang pemimpin umpamanya kok walaupun dia kedekatannya kita kenal tapi dia itu skala prioritasnya jauh dibanding si B, kita tetap pilih si B karena berisiko dengan bisnis gitu. Nah, kan seperti jadi nanti kalau sudah lulus pasti akan banyak tantangannya itu menggunakan jasa itu. Kan nilai bisa disulap dari mereka. Oh, bagus. Nanti paling dari interview, oh kayaknya kok ini skala prioritasnya kok mirip-mirip ya. Nah, pasti nanti mereka kedekatan. Makanya cari relasi banyak. Teman yang banyak. Yang kayak gitu-gitu itu. Kalau orang teman pintar biasanya nanti relasinya juga temennya pintar-pintar. Yang rajin belajar dan rajin belajar. Orang yang membangun bisnis pasti orang yang kayak gitu. Jadi kalau umpamanya ya orang membangun bisnis itu sangat jarang sekali. Itu mereka itu hanya nongkrong kosong gitu nggak mungkin. Mereka pasti temennya ya kayak gitu-gitu. Kurang lebih gitu ya Mbak Bila. Cara cari temennya kayak gitu. Itu tadi harus sambil jalan. Oke. Oke Bapak. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak. Mungkin sekian dari kami ya Pak pertanyaannya. Uh, Mungkin akan saya tutup ya Pak ya. Terima kasih atas Ya, waktunya. Terima kasih juga. Semoga jenengan semua sukses. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.